Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini tema yang akan saya bahas judulnya adalah latihan atau praktek ya, bermain vibrasi ya. Latihan atau praktek bermain vibrasi. Saya tidak perlu jelaskan ya bahwa vibrasi itu adalah getaran ya. Getaran energi, getaran pikiran, getaran emosi, getaran kesadaran, apapun itulah. Intinya saya berikan kosakata vibrasi. Teman-teman, untuk bisa mendapatkan manfaat nyata dari tema-tema vibrasi, kajian-kajian yang saya lakukan, tentunya puncak dari ilmu adalah amal ya. Diamalkan, dipraktekkan, dan dalam kesempatan kali ini saya mau mengajak Anda untuk melakukan praktek sederhana. Dan saya punya satu kebiasaan bahwa praktek akan menjadi sulit apabila tidak beririsan dengan keseharian kita. Apabila kita tidak biasa ke pantai lalu kita disuruh ke pantai, itu akan sangat berat effortnya ya. Tetapi kalau kita sudah terbiasa berada di kamar mandi, lalu saya meminta Anda untuk melakukan satu praktek di kamar mandi, itu akan lebih mudah gitu loh. Atau jangan-jangan mungkin praktek ini sudah Anda lakukan tapi tidak disadari, dan itu lebih cepat nanti hasilnya. Nah, saya memilih untuk menawarkan kepada Anda melakukan satu praktek sederhana yang berawal dulu dari satu konsep seperti ini. Jadi kalau di dalam keilmuan vibrasi ya, itu ada satu rumus yang namanya attention connection. Jadi attention atau atensi ini adalah pengamatan, perhatian. Ini adalah keterhubungan, koneksi. Nah, jadi rumusnya sederhana. When you pay attention, you create connection. Jadi ketika kita memberikan atensi, mengamati, memperhatikan, kita akan membangun keterhubungan. Dan ketika terjadi keterhubungan, terjadilah satu transfer energi, bisa kita melakukan pertukaran informasi, dan seterusnya. Saya pernah bahas di video-video awal, bahkan di video terdahulu, di video iseng bukan versi reborn, bahwa kenapa sih misalnya dianjurkan kita untuk berdoa atau mendoakan orang-orang yang derajat kesadarannya kita anggap sudah tinggi atau mulia. Misalnya mendoakan para nabi, bersolawat kepada nabi, misalnya seperti itu kalau dalam agama Islam. Sebetulnya pribadi yang sudah mulia itu, misalkan Nabi Muhammad misalnya, itu nggak butuh solawat kita loh. Tetapi kitalah yang membutuhkan. Kenapa? Karena pada saat kita memberikan atensi, perhatian melalui doa, solawat atau apapun kepada beliau, maka kita bisa terkoneksi dan mendownload informasi, kesadaran yang ada di semesta ini terkait dengan beliau. Saya pernah bahas juga bahwa segenap informasi orang, makhluk yang pernah hidup sebelumnya, semuanya ada di dalam server semesta. Kita bisa terkoneksi dan download ke situ. Jadi prinsipnya adalah kalau Anda mengamati saya mengamatin Anda, maka kita terhubung. Jadi attention create connection. Pada saat kita memberi pengamatan, perhatian, kita membangun koneksi atau keterhubungan. Nah, ini berlaku dua arah. Dalam artian berlaku untuk juga hal positif, bisa juga untuk hal negatif. Kalau Anda memberikan perhatian kepada hal-hal yang negatif, memicu hal-hal yang tidak baik, maka Anda akan terkoneksi ke situ. Nah, dalam hal ini saya tidak bahas itu, karena intinya kan
Ini yang perlu kita hindari. Artinya setelah nanti Anda pahami ini, ya kurangilah untuk terkoneksi dengan hal-hal yang tidak oke. Jadi kurangilah Anda memfollow akun-akun sosmed yang banyak memicu perdebatan, memicu kericuhan. Karena itu Anda akan sering memberikan perhatian ke situ dan Anda akan terkoneksi dengan lautan energi yang chaos di situ. Jadi yang saya ajak Anda untuk melakukan adalah begini. Teman-teman, sebagian besar dari orang adalah pelaku dunia sosmed, sosial media. Bisa Facebook, Instagram, dan sebagainya. Mungkin YouTube ini termasuk nggak sih ya? Saya tidak tahu. Pokoknya semacam ini, di dunia maya kita bisa terhubung dan memberikan pengamatan kepada orang lain. Nah, yang saya minta Anda lakukan untuk menjadi kebiasaan adalah cobalah Anda sering memberi like, ya, memberi jempol ke atas kepada orang-orang yang mencapai hal-hal hebat dalam hidupnya. Misalnya, teman Anda, alhamdulillah hari ini bisa jalan-jalan ke Bali gitu loh. Nah, kasih jempol aja. Alhamdulillah bonus saya naik menjadi sekian juta. Mungkin ada orang yang sedang merayakan kegembiraan dia atas pencapaian finansialnya. Berikan like, jempol, dan sebagainya. Nah, dengan Anda membiasakan untuk memberikan jempol, memberi perhatian baik kepada hal-hal baik seperti itu, maka Anda ada kemungkinan akan mengalami realita yang sama. Nah, yang terjadi adalah di sosmed seringkali adalah ketika ada orang sedang posting kegembiraan seperti itu, ada yang komen, pamer lu. Nah, dia enggan untuk membangun keterhubungan. Makanya sampai kapanpun orang yang seperti itu tuh akhirnya hidupnya ya begitu-begitu aja, nggak naik tingkat. Kalau teman saya bonusnya naik 100 juta, ya seorang pelaku bisnis. Ya saya like aja, ikut seneng, dan itu seneng tulus dalam hati. Salah satu cara paling mudah untuk mengcopy realitas adalah kita ikut merasakan menjadi sama dengan dia. Jadi pada saat Anda melihat ada orang lain merayakan pencapaiannya, Anda ikut merasa bahagia sama seperti dia. Kalau rasanya sudah sama, realitanya nanti tinggal menunggu waktu entah kapan saat kita sudah pantas. Tapi kalau kita tidak suka, kita malah iri dengki, sebetulnya adalah kita melakukan bunuh diri getaran. Kita tidak mau kongruen dengan getaran dia, tidak mau menyamakan diri dengan dia. Urusan dia pamer dan sebelumnya dan seterusnya di balik itu bukan urusan kita. Kita kan niatnya terkoneksi dengan realitanya, bukan niatnya. Terkoneksi dengan realitanya sehingga kita berada dalam satu getaran yang sama dengan dia. Saya masih ingat waktu beberapa waktu lalu itu kan akun page saya, page Facebook itu sudah memenuhi 4 poin syarat eligible untuk bisa dimonetize. Waktu itu iseng aja sih. Dan ada satu poin yang susah banget, yaitu video sekian menit yang ditonton sampai sekian orang kayak gitu loh. Dan saya sering gagal dalam waktu 1 bulan untuk mencapai itu. Saya lupa 1 atau 2 bulan. Suatu saat saya itu iseng, waktu itu iseng aja dan belum ada niatan untuk membeli. Saya iseng karena saya jadwal rutin servis saya di Honda. Saya bawa mobil saya ke Honda dan saya iseng karena di sebelahnya ada dealer Wuling. Dan karena sudah lama mengamati ada Wuling yang bisa bicara, saya penasaran ingin mencoba fasilitas Wuling yang bisa ngomong itu gitu loh. Jadi saya videokan di bagian halo Wuling gitu, buka jendela kayak gitu loh. Baik. Hanya kayak gitu, dan saat itu saya tidak ada niatan membeli. Saya cuman merasakan bahwa ini saya kok kayak ngomong dengan makhluk hidup ya gitu loh. Dan saat itu belum kepikiran membeli, dan itu masih jeda beberapa waktu saya baru memutuskan membeli. Nah, saat itu betul-betul tidak ada niatan pamer atau apa. Nah, yang menarik itu yang komen ternyata ribuan itu. Kalau seingat saya itu sampai yang nonton sampai jutaan video itu di page saya. Dan itu yang mendongkrak page saya bisa eligible untuk monetize. Tapi saya belum posting lagi sejak itu untuk video. Nah, yang menjadi fokus saya adalah, yang menarik adalah ternyata dari ratusan ribuan komen yang di situ, itu ada yang komen, pamer aja loh, ingat akhirat. Menarik ya, jadi ada orang komen seperti itu, pamer. Saya tuh di situ tidak menyebutkan saya mau membeli dan sebagainya, dan faktualnya memang saya tidak ada niatan membeli saat itu. Hanya seneng aja gitu bisa ngomong sama mobil. Sensi banget, dan memang setelah saya telusuri akun Facebooknya, hidupnya memang seperti itu. Jadi akhirnya kita bisa lihat ya kenapa orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin, karena kadang orang miskin tuh sirik banget sama orang kaya.
sirik banget dengan hal-hal yang berbau kekayaan. Padahal orang kaya itu tidak dalam rangka pamer. Orang-orang kaya itu ketika ngomong, kemarin gue beli mobil 200 juta, itu biasa aja menurut mereka loh, tidak pamer. Dan ketika orang yang mentalnya miskin mendengar itu rasanya pamer. Nah ini repotnya kayak gitu. Jadi kita nggak kongruen dengan kesadaran mereka. So teman-teman silakan Anda follow orang-orang yang Anda anggap sukses atau hebat. Kasih jempol kepada mereka di akun sosmednya. Beri perhatian. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menciptakan koneksi yang baik secara getaran sehingga Anda bisa menular realitanya. Realitanya bisa menular. Apakah cukup kayak gini? Ya enggak juga. Kita juga harus tahu apa sih yang mereka lakukan, apa strategi yang mereka jalankan dalam hidup dan sebagainya. Kecerdasan apa yang mereka lakukan dalam bekerja. Perlu, tapi dalam aspek getaran ini bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya saya nggak ngerti juga ya. Ada orang yang memberi atensi kepada saya nih saat ini di video ini, ya terserah Anda. Anda mau kasih jempol ke bawah, kasih jempol ke atas, urusan Anda. Tetapi ketika bicara dengan sudut pandang koneksi, maka apa yang Anda lakukan, memberi jempol ke atas atau ke bawah itu sebetulnya adalah salah satu variabel untuk menentukan bagaimana realitas Anda. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.